Shalom Colors dimanapun Anda berada. Hari ini saya senang sekali karena bertubi-tubi kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Anda hari ini ada dan seperti apa Anda hari ini ada ya, maksud saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena di luar sana tidak sedikit orang-orang mulai memasuki fase putus asa dan mulut mereka udah mulai banyak keluhan, banyak persungutan, banyak cacian, makian. Bahkan di luar sana kita dengar beberapa artis juga mengakhiri hidupnya karena mereka merasa frustasi dengan situasi yang ada hari ini. Tetapi kalau kita ada hari ini, saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita selalu bersyukur kepada Tuhan, maka saya percaya situasi yang hari ini terjadi tidak akan pernah mampu menghapuskan sukacita ilahi dalam kehidupan saudara. Nah, sepanjang minggu ini kita akan bahas tentang iman ya. Kenapa iman itu menjadi sesuatu yang penting? Karena saya sadar begitu banyak konsep tentang iman yang menurut saya hanya bicara the half truth, artinya setengah kebenaran. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang ada beberapa contoh iman-iman yang seperti yang kita pahami, tetapi pada sisi yang lain ekstrimnya hal yang lain tidak kita lihat, hanya sebagian saja. Apa itu maksudnya? Kita punya konsep dalam kehidupan kekristenan kita banyak ditorehkan, diajarkan mengenai konsep iman, yaitu kalau kita punya iman, segala sesuatu apa yang kita mau, segala sesuatu yang kita kehendaki, segala sesuatu yang kita harapkan, bisa kita dapat dan kita peroleh ya. Bahkan dalam kondisi tanpa sadar, seringkali hamba-hamba Tuhan mendrive jemaatnya punya pandangan iman itu sesuatu kekuatan yang mampu memaksa Tuhan, yang mampu membuat Tuhan melakukan apa yang kita mau. Nah, kita kan belajar banyak dari peristiwa di Ibrani pasal 11 tentang pahlawan-pahlawan iman. Kita akan menemukan beberapa hal yang penting. Nah, hari pertama ini kita akan bahas tentang iman itu bukan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan, tetapi memaksa kita untuk tetap menerima apa yang Tuhan berikan. Coba kita lihat Alkitab kita Ibrani pasal 11 mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Perhatikan. Alkitab saya bilang begini, karena iman maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan kepadanya telah diberikan. Maaf ya. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Perhatikan. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dari orang terang mati. Dan dari sana ia silakan menerimanya kembali. Perhatikan saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bandingkan dengan ayat yang ke-13. Ayat 13. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambaikan kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang pendatang di bumi ini. Lompat lagi ayat 35. Ayat 35 bilang begini. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan diri disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek, didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempar, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembar dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kerugian, kesesakan dan siksaan. Dunia tidak layak lagi mereka. Mereka mengembari padang gurun dan di pergunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka, perhatikan ayat 39 kesimpulannya lagi. Semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman yang telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Nah, hari ini saya mau sampaikan saudara yang terkasih, ternyata iman bukan kunci untuk memaksa Tuhan mengerjakan apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki. Kenapa saya katakan demikian? Dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-35 sangat jelas Alkitab memberikan catatan penting buat kita, bahwa karena iman yang memberikan kesaksian yang baik dalam kehidupan mereka, mereka tidak memperoleh apa-apa yang Tuhan janjikan. Ini agak kontraproduktif, ini bersifat paradoks.
Ini agak bertentangan dengan konsep kita. Kalau kita punya iman, kita bisa memaksa Tuhan, meminta Tuhan melakukan apa yang kita mau. Tapi pada faktanya tidak sedikit Alkitab mencatat orang-orang ini tidak menerima apa yang Tuhan janjikan. Bahkan pahlawan-pahlawan iman yang tidak disebutkan namanya ada yang mati digergaji. Artinya nasibnya tragis, tidak seperti nasib orang lain. Ada yang dera, diejek, bahkan mereka hidup di dalam kekurangan. Nah, kita mau ambil harmonisasinya dalam peristiwa ini. Pada satu sisi Abraham ketika mempersembahkan Ishak dengan rela dan dia menerima Ishak kembali. Tetapi pada sisi yang lain Abraham juga tidak memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Orang-orang lain juga tidak memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Pertanyaannya adalah buat kita hari ini, ternyata iman itu, saudara yang terkasih, bukan alat memaksa Tuhan mau melakukan apa yang kita mau. Kita ingat bagaimana Yesus di Taman Getsemani. Dia berdoa sampai 3 kali. Saya percaya doa 3 kali ini menunjukkan keseriusan yang hebat. Sungguh-sungguh yang amat kuat. Dia berkata, ya Bapa kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Artinya begini saya mau katakan, saudara yang terkasih. Seorang yang bernama Yesus, yang tidak perlu lagi diragukan iman pengharapannya, yang tidak pernah lagi kayak saya bilang mengecewakan sikap kehidupannya, tapi pada satu waktu dia pernah mendapatkan kesempatan untuk tidak memperoleh apa yang dia mau. Bayangkan, Yesus saja tidak mendapatkan apa yang dia mau. Abraham ketika Tuhan menjanjikan kepadanya, Abraham, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Maka Abraham meninggal umur 175 tahun kalau tidak salah ya. Dan Ishak itu umur 40 tahun menikah. Artinya barulah mungkin dia punya anak Yakub dan Esau. Artinya Abraham hanya sampai sebatas matanya memandang janji Tuhan itu kepada cucunya. Yakub belum menikah. Esau mungkin belum menikah. Artinya dia hanya melihat kepada cucunya saja. Padahal Tuhan berjanji akan menjadikan dia bangsa yang besar. Sama seperti Musa. Musa dijanjikan Tuhan untuk masuk tanah Kanaan. Tapi pada satu saat Tuhan berkata kepada Musa, aku geram dengan orang Israel. Murkaku menyala-nyala kepada bangsa Israel. Maka sekarang pergilah menuju tanah perjanjian. Aku akan menyertakan engkau dengan malaikatku. Tapi Musa berkata, bila engkau tidak berserta dengan kami tidak akan berjalan. Artinya dia sadar berkat Tuhan, janji Tuhan bukanlah goal, bukanlah akhir daripada keinginan dia. Keinginan dia adalah mendekat dengan Tuhan. Dan sudah tahu akhir hidup daripada Musa, apakah dia masuk tanah perjanjian? Tidak. Dia tidak masuk tanah perjanjian. Dia hilang di Gunung Sinai. Artinya mungkin diangkat oleh Tuhan di Gunung Sinai. Dia tidak menikmati janji Tuhan. Tapi pertanyaan saya, apakah Musa kecewa dengan tidak mendapatkan janji Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena sekali lagi dia punya konsep iman yang benar. Bahwa iman bukan berarti apa yang kita mau akan diberikan kepada Tuhan. Tetapi kita menikmati apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hari-hari ini saya sadar. Saya bilang tadi kemarin dalam ibadah minggu saya katakan begini. Disappointed spirit, roh kekecewaan hari ini sedang menyeruak di tengah-tengah kehidupan para hamba-hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Kenapa? Karena situasi yang kita hadapi hari ini ternyata mereka terkena imbasnya. Ada orang yang berkata, kenapa saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita menghadapi masalah yang besar, kita menghadapi masalah yang besar? Kenapa saat kita berusaha berjuang untuk taat kepada Tuhan menghadapi masalah yang besar? Saudara bisa bayangkan kenapa? Karena orang kecewa karena keinginannya, kemauannya, kehendaknya belum dia alami dengan Tuhan. Jadi oleh sebab itu saya percaya hari ini kita mau tahu dalam kehidupan kita bahwa iman adalah sesuatu yang membuat kita menerima apa yang Tuhan kehendaki. Jadi hari ini belajar percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, kita pasti akan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita.
Ya, renungan singkat hari ini tentang iman saya sudahi karena saya percaya sepanjang 4 hari yang ke depan kita akan bicara banyak tentang iman dan kita akan diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan mengajar kami secara sederhana tentang iman. Iman bukan alat memaksa Tuhan agar melakukan kehendak kami, tetapi iman alat memaksa kami untuk taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Biarlah tangan Tuhan yang kuat menyertai kami semua hari ini. Biarlah pembelaan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa kita sudah mulai ada ibadah tatap muka. Dan sekali lagi untuk memudahkan pengaturan physical distancing ini, maka diharapkan jemaat untuk bisa mendaftar. Kemarin yang ibadah jam 10 kita crowded sampai ada 74 orang. Dari 50 yang kita prepare, maksimum 60 ada 74 orang. Jadi makanya saya pikir saudara segera mendaftar agar kita bisa mengaturnya dengan baik sehingga saudara bisa nyaman beribadah. Yang kedua, saudaraku doakan terus bahwa Indonesia hari-hari ini menghadapi tekanan yang hebat dari COVID-19 ini, biar bisa selesai dan tangan Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.